ceritain dikit nih, sekarang kan udah mulai tampil bersama nih kemana-mana berdua. Mungkin udah ada persiapan ke yang lebih serius atau seperti apa nih Mbak Vena? Dari awal memang kita nggak pernah main-main sih. Dari awal kita memang serius gitu. Karena kan kita bukan hubungan yang umur yang remaja lagi, bukan ini. Jadi kita nggak pernah membuild satu relationship itu yang untuk tujuannya main-main, nggak pernah. Tujuan kita memang ibadah kok. Tujuan kita memang akhirnya adalah satu pernikahan sih sebenarnya. Jadi kita nggak pernah main-main. Itu mungkin dalam waktu dekat kah atau seperti apa tahun depan? Ya kalau waktunya itu kita khususnya saya ya sebagai laki-laki, saya harus mempersiapkan semuanya dulu. Untuk menuju hari H itu pasti akan ada banyak yang harus saya persiapkan gitu. Karena kan pernikahan itu bukan jual beli gitu loh. Jadi semuanya harus kita pikirkan matang-matang dari hal apapun lah semuanya. Jadi saya yang prepare semuanya gitu loh. Untuk kita bisa mewujudkan apa yang jadi cita-cita kita berdua. Bang, dalam proses persiapan ini Bang, udah berapa persen nih Bang? Persen enggak lah, kalau persenan enggak sih sebenarnya. Jadi ya kita sambil bermunajat sama Allah, sambil kita juga, saya juga sambil ikhtiar. Sudah direncanakan dengan keluarga masing-masing? Anak-anak sudah diobrolin atau segala macam? Belum, baru inilah, baru antara dua orang tua aja ketemu, tapi belum pembicaraan ke keluarga semuanya belum. Ya, karena yang paling penting kan kalau kita menikah itu, aku selalu bilang sama Abi bahwa kita harus mempersiapkan kan, paling nggak Abi harus ada rumah dulu, kemudian ada penghasilan tetap dulu, kemudian ada ya hal yang merupakan standarnya orang menikah ya. Karena kan menikah itu kan adalah tanggung jawab. Kalaupun sekarang Abi sudah mulai lagi kan aktif lagi ya, kemarin syuting, nanti insya Allah udah beberapa tawaran-tawaran lagi untuk stripping juga, untuk bikin YouTube channel. Jadi alhamdulillah dengan kita bersama sekarang banyak yang mendoakan, banyak yang membuat satu penawaran ya, misalkan di dunia politik gitu ya. Kemarin saya surprise juga dari salah satu partai. Saya pikir dengan pemberitaan seorang Ferry Irawan yang kemarin nggak mungkin lah ada partai yang mau nawarin ya, tapi ternyata insya Allah di 2024 sudah ada penawaran untuk di caleg DPRD DKI tingkat 1 ya. Artinya ini kan udah terbuka jalannya. Nah, jadi insya Allah aku saat ini akan support Ferry Irawan gitu ya, untuk bisa kembali lagi kepercayaan dirinya, sehat lagi. Sekarang alhamdulillah udah nggak minum obat, udah nggak suntik lagi. Artinya ini udah kuasa Allah lah. Aku juga lebih ngelihat dia tuh lebih bahagia juga ya, karena dia udah kembali sebagai jati dirinya seorang Ferry Irawan yang dulu gitu. Ini yang buat aku berkah juga ya, hidup aku selalu bisa bermanfaat buat orang. Nah nanti kelanjutannya gimana, aku selalu bilang ya yakin aja nih, kalau memang niatnya baik pasti Allah tuntun. Dan benar perlahan-lahan orang udah mulai banyak mendoakan kita. Alhamdulillah. Jadi semangat termasuk apa ya yang saya persiapan semuanya tuh untuk menuju ke sana juga. Kan saya selalu bilang nanti juga kita ke notaris sama-sama, kita ketemu lawyer sama-sama. Saya akan buat satu surat perjanjian pisah harta gitu loh. Itu yang selalu saya tekankan sama Mena dan keluarganya, bahwa saya dari awal saya bilang apa yang menjadi milik dia sekarang itu adalah milik dia dengan anak-anaknya, dan apa yang nanti kita dapat dari hasil pernikahan akan menjadi milik dia juga. Jadi saya persembahkan dedikasi saya untuk ini. Itulah salah satu persiapan yang akan saya lakukan. Mbak Vena ini kan udah cukup lama nih sendiri. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Mbak Vena akhirnya menerima nih Mas Ferry, yakin dengan Mas Ferry? Mungkin ada satu hal nilai plus kah yang nggak ditemuin di orang lain yang mungkin sebelumnya pernah dekatin Mbak Vena, itu seperti apa? Iya, jadi selama 8 tahun sendiri otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah gitu. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayaknya sih, kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah, ya Allah, saya pengen banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam bagi semua sholat-sholat saya dan anak-anak saya, yang bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama, dunia, dan akhirat. Itu nomor satu. Kedua, orang yang benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik.
Kalau rezeki ya insya Allah saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari nol. Tapi yang harus saya perbaiki ke depannya adalah kalaupun menikah lagi, misalkan jodohnya sama Abi, ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkawinan. Itu sih yang membuat saya melihat pada saat Abi pertama kali menyatakan saya juga sholat waktu itu. Tapi besoknya saya ngelihat kalau pada saat sholat azan, dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamaah. Saya ngelihat bagaimana mungkin penampilannya, tatonya di mana-mana, pemberitaannya jelek, tapi begitu dia mimpin sholat, tajwidnya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua, sampai saya sampai ngantuk-ngantuk di belakang yang saking khusyuknya gitu ya. Jadi bagus lah gitu, saya nggak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya luluh adalah bagaimana Abi bisa dekat sama Fania, karena Fania itu orang paling susah. Fania tuh orang yang benar-benar punya, mungkin dikategorikan six sense lah. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry, saya kan nggak pernah kasih tahu ini namanya Ferry, mukanya kayak gini. Tapi begitu dia datang ya di lobi kan, aku tinggal di apartemen, terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu, dia bisa lari, bisa langsung peluk. Padahal tahu dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam emang udah di, ya itu dan sejak itu, aduh deketnya ada. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung baunya di tengah. Terus ya kalau ada orang minta foto sama saya dia juga nggak boleh, langsung ngambek gitu loh. Posesif gitu ya. Waduh, Iya. pokoknya udah serasa nih bapaknya bener gitu. Jadi nggak boleh. Jadi hal-hal itu dan memang perlakuannya juga Abi selama ini sebulan inilah ya sama saya tuh baik ya. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangankan orang lain, keluarga saya pun masih mempertanyakan kesungguhannya. Makanya kan kemarin kan sampai depan papaku dia gimana nih? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia aja, bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu itu. Saya berjanji sama Allah. Karena kalau kita berjanji mengucap suatu sumpah dengan Allah itu bukan yang main-main. Karena dalam Islam itu ada di surat Al-Maidah ayat 9 juta. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa permainkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa banget sama saya, sama kita berdua, jalan itu terbuka untuk menuju satu kebaikan. Seperti tadi Mbak Ben bilang, semua kaget dengan kenapa Mbak Ben memilih Ya, maksudnya publik pun juga kan publik. kagetnya kenapa bisa posting sama 8 tahun saya mana pernah memposting. Padahal mungkin saya dekat sama siapa gitu, tapi saya nggak merasa harus memposting itu. Jadi semua kaget lah. Dan saya nggak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga. Ya karena saya ngerasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah kok hati ini seperti dibukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya, 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis, makanya saya bilang, Bi, kalau menikahi saya bukan saya materialistis ya, tapi kita harus punya tanggung jawab, khususnya Abi. Ya harus ada rumah, makanya banyak teman saya bilang, lu siap downgrade? Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak seperti bagaimana ya standarnya, yang nyaman, rumahnya apa. Artinya ya saya harus konsekuen juga dengan pilihan saya. Tapi makanya saya bilang kan, saya kasih Abi waktu 1 tahun maksimal bisa memulai semua dari nol sih memang ya. Tapi ya kalau itu hitungan manusia pasti pusing lah. Tapi kan Abi punya keyakinan sendiri kan, gimana? Saya selalu bilang gini, kalau kita berpikir sebagai manusia nggak logik. Tapi saya punya keyakinan karena saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya kekuatan Allah yang saya dapat. Jadi saya tidak berharap kepada makhluk, tapi saya berharap kepada Allah. Pusingkan omongan orang, gitu. Karena Allah sendiri menutupi aib umatnya. Dan kadang kalau manusia menilai manusia itu dari casing, tapi tidak dengan Allah. Allah menilai seseorang, menilai umatnya dan membedakan umatnya hanya dari akhlak dan amal soleh. Kita tidak bisa menjudge orang dari casing, oh itu orang pasti begini, nggak bisa, belum tentu. Orang itu siapa tahu lebih baik di mata Allah daripada yang membicarakan. Kan manusia itu hanya bisa membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain, tapi tidak bisa membicarakan keburukan dan kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Itulah manusia. Dan setelah saya hijrah itu banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, bahwa ternyata agama saya mengajarkan saya harus seperti ini, harus seperti ini. Itulah yang sekarang saya mencoba lakukan, bagaimana di setiap saat saya bisa istiqomah konsisten dengan apa yang saya lakukan. Bapak
sejauh ini kesehatan gimana Mas Ferry? Ya alhamdulillah, makanya saya bilang juga itu sudah qadarullah-nya, kuasa Allah semuanya. Yang harusnya saya minum obat 3 kali 1 hari, saya juga sudah skip sekitar 2 kali, saya nggak suntik ya. Yang tadinya harus saya suntik, saya sampai inilah, saya udah cuma saya hanya berdoa mudah-mudahan, saya bilang sama Mena, mudah-mudahan ya selamanya saya bisa lepas dari obat ini, saya bisa lepas dari ya tidak ada lagi lah itu loh maksudnya. Berarti kontrol tetap. Udah lama sih Ya. nggak. Jadi intinya happy lah. Abi itu udah happy, makanya udah nggak perlu obat, nggak perlu suntik. Insya Allah. Karena kan kita nggak pernah tahu, orang sehat aja bisa besok sakit. Kan yang suka dikhawatirin orang kan dengan situasinya Abi saat ini, mungkin di titik 0, tapi sakit. Itu kan dulu ya. Sekarang alhamdulillah ya keberadaan aku sama Fania sama ya Carol dan Atala ya, khususnya Atala yang udah lumayan dekat sekarang sama Abi, bisa membuat semangat lagi itu sih. Dan, Tapi dan insya saya Allah selalu bilang sama Mena, pokoknya doain saya sehat aja ya. Penting jadi alhamdulillah saya udah mulai back to reality, maksudnya kerja lagi dan semangat saya sekarang tuh lebih dari semangat saya pada saya umur belasan atau 20-an. Mbak Vena tadi sempat bilang bahwa Mas Ferry ini sosok imam yang mungkin gitu ya, Iya. jawaban dari Allah yang selama ini menunggu selama 8 tahun. Anak-anak juga udah membuka pintu istilahnya seperti itu. Ya kan dengan kedekatan emosional itu jauh lebih penting mungkin ya. Tinggal khususnya Fania lah. Fania ya. Kalau itu kan, Vero kan sibuk banget belum. ya, kan agak susah mungkin ya. Iya, Tuh. agak susah. Merasa lebih meyakin akan pilihan ini. Ya kan Allah itu kan bisa membolak-balikan hati manusia. Kan saya udah bilang, pertama Ferry nyatanya saya tolak kok, karena saya belum yakin. Dan juga nggak ada yang memaksa saya harus bisa menerima Ferry. Begitupun Ferry juga tidak ada memaksa saya. Artinya kita natural banget sih. Awalnya cuma karena saya pengen bikin vlog, ya udah habis itu juga dia nggak pernah ngejar saya, nggak pernah modus, saya juga nggak pernah campur, nggak pernah apa. Jadi semua tuh halus banget, smooth banget. Tiba-tiba satu titik saya yakin aja gitu. Nah keyakinan itu pasti dari Allah, karena saya bisa jatuh cinta lagi kan bukan karena saya orang yang gampang jatuh cinta. Kalau saya gampang jatuh cinta mungkin saya udah married kali 8 tahun yang lalu. Sesimpel itu. Saya orang paling susah mas, paling susah jatuh cinta, paling jutek, paling picky, selektif. Makanya semua orang shock, termasuk ibu saya sendiri. Yakin kamu gitu. Makanya ibu saya kasih juga waktu ke Abi, dia setahun lah mengenal satu sama lain. Ibaratnya gini, sesuatu yang penuh dengan kepura-puraan atau ketidaktulusan itu pasti akan terlihat. Dan sesuatu juga dengan yang niat baik, sesuatu yang penuh dengan ketulusan juga pasti akan. Seperti video call, semuanya dan pada saat video call pertama itu dia cuma bilang, "Hai Bapak Ayah." Karena dia tahu kan, dia juga bingung kok heboh banget nih mak gue gitu ya. Dia cuma bilang gitu doang, "Hai Bapak Ayah." Udah akhirnya sebelum ngobrol kapan dong nanti kita ketemu, ya udah tunggu mungkin satu karena lagi sibuk, kedua kan dia lagi mau liburan nih, lagi mau liburan mungkin setelah itu kali. Jadi dalam hubungan ini kita tidak ada satupun yang memaksakan kehendak antara kedua belah pihak pun ada. Bang, sempat kaget secepat ini proses Ya, Kita aja jawabannya. kita aja berdua sampai Kita aja sekarang masih berdua kaget kok gitu. bisa ya jadinya ya. Dan Kok bisa lucunya gitu? kita tuh bener-bener klop banget. Sama-sama orangnya romantis, sama-sama orangnya suka cari-carian ya, bukan yang orang sering hilang gitu. Iya, terus suka dengan apa namanya hal-hal kecil tuh yang mungkin buat orang itu banyak agak ada artinya, tapi buat kita tuh Ya, berarti makanya banget. orang ngeliatnya kok so sweet banget, padahal tuh bukan kita create ya, Iya, emang nggak kita pernah. gitu aslinya. Dan banyak orang masih bilang Heeh. ini gimmick ya, ini pansos, kita nggak pernah cari Nggak mungkin pansos, orang kita bisa- nggak pernah gimmick. Iya. Semua yang terjadi sama kita itu benar mungkin sudah qadarullah-nya begitu, dan kita di sini kita juga kasih tahu kepada seluruh masyarakat bahwa tujuan kita adalah cuma satu, ibadah. Iya. itu jalan natural banget ya. Iya, sangat natural. Iya, ya seperti yang dilihat di Instagram tuh kan sederhana. Kayak kita kemarin ke Lembang, sederhana. Bahagia tuh sederhana. Aku lagi nge-vlog pegang kamera, Fania lapar, Abi yang nyuapin Fania lah, aku juga disuapin. Itu kan kayaknya bukan kemewahan ya yang kita tampilkan, justru kesederhanaan. Karena kan aku harus menyesuaikan kan. Keadaan Abi sekarang, aku harus peka lah gitu. Nggak mungkin lah aku banyak tuntutan atau aku banyak. Ya paling susah adalah kan cinta itu adalah bisa menerima kekurangan. Kalau kelebihan ya aku rasa Semua orang juga bisa. masih bisa. Nah mudah-mudahan juga pengorbanan kita semua ini ada hasil ya. Karena kan niatnya baik, tidak ada sih aku bilang sama Abi, pokoknya jangan berubah. Jadi
termasuk ke keluarga dua belah pihak juga, lebih baik saya saat ini adalah lebih baik banyak diam dan saya Dan buktikan. dibanding saya sekarang ngomong, oh enggak, saya belum begini, saya berjanji. Buat apa? Saya selalu bilang, saya bukan pesulap, bukan bim salah bim besok saya berubah, nggak mungkin. Saya lebih baik saya diam, saya bermunajat sama Allah, saya buktikan. Udah itu aja.